سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas nikmat yang tak terhingga. Sampai hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah jamaah sholat Jumat bersama di Masjid kampus ini. Sedangkan saudara-saudara kita jangankan menunaikan sholat, terkadang untuk melakukan hal-hal rutin tidak bisa ia lakukan oleh karena sakit, oleh karena tertimpa bencana, oleh karena mendapatkan ujian lain. Sholawat serta salam ujung dumateng ngarsanipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, sahabat serta keluarganya. Hadirin sekalian, pada kondisi di awal tahun seperti ini selalu kita akan mendapatkan ujian-ujian berupa bencana. Saat ini cuaca kita dalam kondisi mendung dan sebentar lagi akan diikuti dengan hujan. Dan di mana-mana kemudian disebutkan sebagai bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi ini menjadi jamak dan umum di kalangan masyarakat kita dan dianggapnya sebagai sebuah bencana. Tetapi apakah ini bencana? Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengutip sebuah surat ayat 41, Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin sekalian, dari ayat yang kami bacakan tadi menunjukkan bahwa jika kita identifikasi lebih jauh bencana hidrometeorologi yang berupa banjir, longsor, kekeringan, kemudian hal-hal yang menyertai lagi bencana-bencana yang diakibatkan oleh proses atmosfer, hidrologi, dan juga oceanografi. Dan 20 tahun terakhir ini di Indonesia telah mengalami berbagai jenis bencana termasuk hidrometeorologi ini, dan trennya semakin meningkat. Ini mengalami kecenderungan dari tahun ke tahun menurut data dari BNPB yang dilansir beberapa waktu yang lalu. Hadirin sekalian, kita harusnya mengacu kepada Al-Quran kita, bahwa di dalam surat Ar-Rahman di ayat 7 disebutkan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sekali lagi was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan raja atau keadilan. Tafsir dari Profesor
Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, tafsir Universitas Islam Madinah, menafsirkan bahwa ayat tersebut memiliki arti bahwa dia telah meninggikan langit dan dia telah menciptakan timbangan dan menetapkan keseimbangan bumi. Hadirin sekalian, ayat ke-7 dari surat Ar-Rahman ini memberikan ilustrasi kepada kita bahwa Allah meninggikan langit ini menjaga keseimbangannya. Kita memiliki atmosfer, berlapis-lapis atmosfer, dan oleh karena proses dimulai dari revolusi industri menghasilkan karbon dan kemudian merusak ozon sampai sekarang, sehingga kita kenal dengan fenomena global climate change, perubahan iklim global yang tidak bisa kita tunda, dan efeknya hadirin sekalian pemanasan global kemudian mengubrak-abrik tatanan seperti kelainan-kelainan atau terjadinya anomali musim yang seharusnya kita mengalami. Musim ini adalah musim kemarau, musim hujan, tetapi tahun-tahun terakhir kita ini adalah tahun yang penuh dengan kebasahan. Ini menunjukkan bahwa global climate change telah berada di sekitar kita, dan itu adalah bima kasabat aydina. Ini yang harus kita sadari bersama. Komposisi atmosfer hadirin sekalian, kita tahu bahwa kita menghirup oksigen, tetapi di balik itu ternyata tidak seluruh atmosfer ini terdiri atas oksigen. Komposisinya bahkan 80% adalah nitrogen dan 20% adalah oksigen. Dan jika komposisi ini menjadi berubah, maka berubah pula kehidupan yang ada di bumi ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana celakanya manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini jika komposisi oksigen nitrogen yang ada di atmosfer kita menjadi berubah. Hadirin sekalian, Al-Quran juga memberikan satu penjelasan mengenai hujan. Mengapa hujan ini kita sampaikan pada pembahasan mengenai bencana hidrometeorologi? Karena hujan selalu menjadi titik fokus bahwa semua yang menjadikan terjadinya bencana banjir adalah hujan. Padahal sesungguhnya hujan itu menurut Az-Zukhruf ayat 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam itu. Berkaitan dengan poin sebelumnya hadirin sekalian, Allah menurunkan hujan sesuai dengan kadar perhitungannya. Maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Maka sebagai manusia, kita seharusnya bagaimana menyeimbangkan kehidupan ini sehingga kita tetap mengalami satu kondisi yang alami. Tidak ada kelebihan dan tidak ada kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hadirin sekalian, sesuai dengan proses alam bahwa hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer yang kemudian menjadi butir air yang cukup berat untuk kemudian jatuh di daratan. Dan dalam Islam maka telah lebih jauh bahwa hujan ini memberikan satu karunia dan hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kita pahami hujan adalah bagian dari siklus hidrologi yang mulai dari penguapan yang ada di laut kemudian menjadi awan, dan awan kemudian digerakkan oleh angin kemudian akan menjadi presipitasi, terjadi hujan masuk ke bumi, dan di bumi ini akan menjadi cadangan air tanah yang kita gunakan sehari-hari. Hadirin sekalian, jika terjadinya banjir, terjadinya bencana hidrometeorologi ini menunjukkan bahwa telah terjadi gangguan siklus air atau siklus hidrologi, sehingga hadirin sekalian kita perlu waspada sebagai umat Islam yang sudah mendapatkan petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Maka kita seharusnya bisa memanage, mengelola
bagaimana siklus hidrologi atau siklus air kita ini berlangsung dengan tertib di laut, tertib di darat. Insya Allah nanti tidak akan ada bencana alam atau bencana hidrometeorologi. Hadirin sekalian, hujan juga merupakan berkah. Turunnya air hujan juga memiliki makna datangnya kabar gembira bagi manusia. Setelah cukup lama manusia mengalami kekeringan, gagal panen dan sebagainya, kekurangan air, banyak musibah, maka manusia sangat mengharapkan akan terjadinya turun hujan. Bahkan kita disunahkan untuk ada sholat meminta hujan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang harus kita petik bahwa hujan merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan memberikan kabar gembira, hujan menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan hujan juga sebagai pengingat manusia. Hujan memberikan kesempatan kita untuk berdoa. Untuk itu, agar hujan tidak menimbulkan bencana, maka kita harus mengurangi bagaimana gangguan-gangguan siklus hidrologi atau siklus air ini, melalui bagaimana membangun kesadaran bersama untuk penataan ruang yang alami, membiasakan kehidupan sadar lingkungan, dan melakukan tindakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam menghadapi pemanfaatan dan rekayasa-rekayasa pemanfaatan lingkungan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan, baik pada tataran individu, jamaah, hingga produk kebijakan. Hadirin sekalian, untuk mengakhiri khutbah pertama ini, kita sampaikan bahwa sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita perlu memikirkan, perlu terlibat untuk bersama-sama di dalam rangka bagaimana mewujudkan sebuah produk-produk kebijakan untuk pro atau ramah lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, sekali lagi sebagai khatib, marilah kita selalu bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar saat ini yang paling relevan adalah bagaimana kita terlibat untuk sadar lingkungan. Untuk itu, di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'wat wa ya qadil qadar. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.